share di masyarakat berkurang terus dan mulai ditinggalkan kan. Orang bergeser ke platform sosial media digital. Maka akhirnya kita pada titik bagaimana bisnis tetap bisa kita urusi, tetapi kita tidak ditinggal oleh masyarakat. Makanya kita mulailah melakukan platform ini dalam rangka ini Pak, merawat brand koran cetak ini. Maka nama-namanya pun tetap nama koran cetak. Ya, itu aja sih. Sebelum COVID saya jadi ingat ya, waktu saya tugas di Eropa, dalam perjalanan itu penerbangan saya ketemu ya sebaya saya lah, dia bicara tentang konsep bisnis, dia ngomong hitungan 5-10 tahun bahkan tidak sampai itu dunia akan bergeser. Hanya negara-negara yang menguasai bisnis jaringan dialah yang akan eksis. Menangkan Saya nggak mikir sama gitu. Dalam perspektif sederhana saya, karena saya sama-sama orang kampung malah ini. Yang namanya bisnis jaringan itu Indomaret, Alfamart, yang saat ini merambah Betul. sampai ke desa-desa. Bayangan saya itu ternyata lebih dahsyat. ternyata lebih lompat dari itu. Iya. Nggak punya perusahaan, nggak punya, ya perusahaan punya lah ya, nggak punya armada mobil, Iya, nggak gaji tidak karyawan, punya karyawan. Iya. nggak punya bengkel gede, Shopee, TikTok bisa ya. kita bisa punya perusahaan transportasi kan. Sementara di sisi lain nggak punya desainer, nggak bergaji penjahit, nggak belanja bahan, benang, garam, sebagainya. Bisa jualan online fashion. Sekelas Tanah Abang udah mau gulung tikar, gila nggak? Ya satu sisi Pak, percepatan teknologi itu memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari, itulah dunia baru. Orang kadang-kadang dari posisi tidak apa-apa menjadi apa-apa kan sekarang, ya kan Pak? Cuman memang problemnya juga di era seperti ini sebetulnya apapun yang kita raih itu sebab ketidakpastian, karena kan hari ini sukses besok bisa jatuh sekarang gitu ya. Karena lahirnya teknologi model baru yang kalau kita tidak ikuti juga hari ini sukses besok kita bisa jatuh. Yang namanya persaingan itu ternyata begitu cepatnya sekarang gitu. Itu justru membuat ketidakpastian sebetulnya. Beda dengan dulu kan Pak, yang kita settle di bisnis ini bisa puluhan tahun karena teknologinya tidak berganti-ganti gitu. Jadi satu sisi jadi kita dituntut untuk terus menyesuaikan keadaan yang itu membuat kita serba tidak kepastian dalam bisnis juga. Kalau dari kacamata pers, di mana posisi Indonesia sekarang ini? Ya, Sudah jadi pemain kah? Masih jadi penonton kah? masih jadi pengekor Pak. Hah? Masih jadi Pengekor, pengikut, jadi objek, bahkan maaf ya akhirnya masih menjadi apa ya, orang yang nyaman dengan penjajahan kita. Kenapa bro? Apa ya, kalau saya melihat memang kalau ujung pangkalnya menurut saya dari pemimpin. Jadi misal menurut saya nggak tahu kapan saatnya punya pemimpin yang betul-betul bisa menghargai potensi bangsa kita sendiri. Tapi kan tidak mudah, karena kan apa ya, kita negara tidak bisa berdiri sendiri tuh sekarang. Yang seharusnya kuat serba punya, tapi nyatanya juga tidak. Ya, itu yang membuat kita sangat-sangat prihatin. Ya, Singapura dengan negara yang cukup kecil gitu ya, bisa menguasai. Bahkan dia sebetulnya tergantung sama kita. Gitu Pak. Iya. Tapi kenapa kita yang justru menjadi negara susah? Kalau Butuh pemimpin seperti Pak Agung. wah, Itu udah luar biasa sekarang. Yang mampu berdaulat Pak, meskipun tidak mudah. kan sudah ada di antara 3 pasang itu Oh iya, yang berdaulat. iyalah. Di calonnya Pak Agung yang sekarang mudah-mudahan. Iya tahu. Mudah-mudahan loh Pak, iya kan Pak? Harapannya begitu. Jangan karena saya pakai rumah. Iya Pak, ini udah jatah.